Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sofi Isya, NIM 23030160204 dari kelas PAI 6E. Di sini saya ingin menyampaikan sebagian isi kitab dari kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, hei anakku, billahi demi Allah, intasir jika kamu berjalan, taro maka kamu melihat al-ajaiba berbagai keajaiban. Fikul limangzilin di setiap tempat pemberhentian, wabdul dan korbankanlah ruhaka jiwamu. Fa inna ra'sa hadal amri, sesungguhnya pokok masalah ini batlu ruhi, mengorbankan jiwa. Kama qala, sebagaimana dikatakan Dunim Misri, Imam Dunim Misri rahimallahu ta'ala li ahadi talamidatihi, kepada salah satu muridnya. In qadarta, jika kamu sanggup, ala batli ruhi, mengorbankan jiwa, fata'ala maka datanglah kemari. Wa illa, kalau tidak bisa, fala tashtagil, maka jangan sibukkanlah dirimu biturahati sufiyati, dengan kebatilan-kebatilan orang sufi. Ayyuhal walad, hei anakku, ini sesungguhnya aku angsohuka, menasihati kamu, bisama miyati asya'a, dengan 8 perkara. Iqbalha, terimalah nasihat ini, mini dariku, li'alla yakuna, supaya tidak ada ilmuka, ilmumumu, khosman menjadi musuh, alaika kepadamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tak malu, engkau amalkan, minha dari 8 perkara, arba'atan 4 perkara, watada'u dan kamu tinggalkanlah, minha dari 8 perkara, arba'atan 4 perkara. Amal lawati tada'u, adapun perkara-perkara yang harus kamu tinggalkan. Yang pertama, fa'ahaduha, yang pertama, alla tunadhiru ahadan, janganlah kamu mendebat ahadan, seseorang, fi mas'alatin, mengenai suatu masalah, mastatokta, jika kamu tidak mampu menjawabnya, li'anna fiha, karena sesungguhnya perdebatan, afatin, terdapat beberapa celah, kathirotan, yang banyak, faizmuha, adapun dosanya perdebatan itu, akbaru, lebih besar, min naf'iha, daripada manfaatnya. Idhiya, karena manba'uku li khuluqin, setiap sumber kelakuan, damimin, yang tercela, karyai, seperti riya, wal hasadi, dengki, wal kibri, sombong, wal hikti, dendam, wal adawati, permusuhan, wal mubahati, dan membanggakan diri, wa ghairiha, dan lainnya. Naam, benar, lawaqo'a, andai kata muncul, mas'alatun, suatu masalah, bainaka, antara kamu, wa baina syahsin, dan diantara seseorang, au qaumin, atau suatu kaum, wa kanat iradatuka, sedangkan keinginanmu, fiha, di dalam perdebatan, ayyadharo, agar terlihat al-haqqu, kebenaran, wala yadi'a, dan tidak hilang, jaza, maka boleh al-bahthu, membahasnya, lakin litilka iradati, akan tetapi keinginan itu, alamatani, mempunyai 2 tanda. Ihdahuma, yang pertama, Allah tufarriqo, kamu tidak boleh membedakan, bena ayang kasyifa, antara terungkapnya, al-haqqu, kebenaran, ala lisanika, melalui lisanmu, au ala lisani ghairika, atau melalui lisan orang lain. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayyakunal bahthu, pembahasan, fil khola'i, di saat sendirian, ahabba ilaika, lebih kamu senangi, min ayyakuna fil mala'i, di muka umum atau di gerombolan orang lain. Wasma, dengarkanlah, ani sesungguhnya aku, atkuru, menyebutkan laka kepadamu, hahuna, di sini, faidatan, sebuah faidah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna su'ala, sesungguhnya pertanyaan itu, anil muskilati, dari masalah yang sulit, artu marodil qalbi, menunjukkan penyakit hati, ila tabibi, kepada dokter, wal jawabu, dan jawabnya, dan menjawab pertanyaan itu, lahu, kepada orang yang bertanya, sa'yun, berusaha, liislahi marodihi, untuk mengobati penyakitnya.
Penjelasannya yaitu, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri akan menemukan banyak pelajaran, hikmah, dan tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap proses pembelajarannya. Mengorbankan jiwa bukan berarti menghilangkan nyawa, tetapi mengendalikan hawa nafsu serta meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Dipertegas juga oleh perkataan Dzunurain bahwa orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu, meninggalkan keinginan dunia, serta bersungguh-sungguh memperbaiki hati dan akhlak. Jika tidak siap, maka tidak cukup hanya ikut-ikutan atau meniru, karena itu akan membawakan hasil yang tidak baik. Intinya itu, seseorang yang ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah membutuhkan keseriusan, pengendalian diri, dan pengorbanan terhadap hawa nafsu. Seseorang itu tidak cukup dilihat dari luarnya saja, tetapi harus berbenah diri dari dalamnya, harus mengendalikan emosi, mengendalikan hati, mengendalikan hawa nafsu. Di sini Imam Al-Ghazali memberikan kita 8 nasihat, 4 perkara yang harus ditinggalkan dan 4 perkara yang harus dilakukan. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak hanya dipelajari tetapi harus diamalkan, karena kalau tidak diamalkan ilmu akan menjadi beban kita di akhirat kelak. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Adapun 4 perkara yang harus ditinggalkan, yang pertama, larangan untuk mendapatkan suatu hal yang tidak kita kuasai secara penuh, karena itu akan menimbulkan banyak sekali kemadharatan daripada kemanfaatan. Kemadharatan antaranya yaitu riya, dengki, hasud, permusuhan, bahkan saling membanggakan diri. Berdiskusi atau membahas suatu hal itu baik kalau tujuannya itu benar, tapi kalau tujuannya itu untuk membanggakan diri, riya, dan saling menghasut itu tidak boleh. Namun keinginan untuk mencari kebenaran harus memiliki 2 tanda. Yang pertama, seseorang itu tidak merasa harus selalu dirinya benar atau menganggap dirinya itu paling benar, tetapi juga harus bisa mendengarkan pendapat orang lain dan bisa membenarkan apa yang orang lain katakan jika itu benar, dan tidak boleh iri kepadanya. Yang kedua itu lebih suka berdiskusi secara tenang dan pribadi daripada berdiskusi di depan banyak orang, karena itu lebih jauh dari riya dan keinginannya untuk pamer. Perumpamaan orang yang bertanya itu seperti halnya orang sakit yang bertanya kepada dokter. Jawaban yang diberikan itu adalah obatnya. Artinya ketika seseorang bertanya atau berdiskusi, tujuannya itu harus memperbaiki diri, bukan untuk berdebat atau menjatuhkan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.